Yuk kita berdoa, saudara-saudara. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Amin. Engkau membuat kami bisa sekalipun hanya dengan melalui Zoom. Tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan terbatas dengan ruang dan waktu. Kami mengucap syukur dengan media yang saat ini ada, sehingga kami boleh melakukan Zoom ini untuk membagikan, share dengan firman-Mu. Kami ucapkan syukur. Saat ini berbicaralah Engkau Tuhan kepada setiap pendengar yang hari ini ikut di dalam Zoom ini. Engkau jawab Tuhan, apa yang harus mereka lakukan di dalam hari-hari di hadapan kami ini. Terima kasih untuk semuanya. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Shalom saudara-saudara. Ya. Hari ini saya mau share tentang tahun 5781. Ya. Tetap kita bicara tentang tahun 5781. Tetapi saya tidak membahas arti daripada angka 5781 ya. Saya tidak membahas mengenai masalah perayaan Hosanna. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan selama tahun 5781 ya. Apa yang harus kita kerjakan? Karena mau tidak mau, saudara, kita harus tahu bahwa mau tidak mau kita akan menjalani akan tahun ini selama 1 tahun. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa tahun 5781 itu tahun lembu namanya. Ya, tahun lembu. Nah, saudara, kalau saudara mulai berpikir, kenapa ya tahunnya kok tahun lembu gitu? Kenapa tidak tahun singa? Ya, seperti singa Yehuda ya. Kenapa harus tahun lembu? Nah, saudara, kalau saudara mau nanya seperti itu, harus tanyanya kepada siapa? Ya, kepada orang Israel, karena mereka punya penanggalan tertentu, mereka punya cara tertentu sampai mereka itu menentukan bahwa 5781 itu adalah tahun lembu. Nah, hari ini kita berbicara tentang lembu. Apa sih keistimewaan daripada lembu itu? Nah, apa yang harus kita lakukan selama tahun ini? Yang dikatakan oleh orang Israel ini tahun lembu 5781 ya. Saudara, kalau kita lihat lembu itu binatang yang sungguh amat sangat luar biasa. Kenapa saya katakan lembu itu binatang yang sangat luar biasa? Disebabkan karena seluruh hidupnya itu menjadi berkat. Seluruh hidupnya lembu itu jadi berkat, saudara. Nah, Tuhan sangat merindukan kenapa tahun 5781 kita itu diajak ya. Apa yang harus kita Speakernya Bu Nani mati. Speakernya Bu Nani belum dibuka. Speakernya Bu Nani tolong dinyalain lagi. Mati. Seluruh hidup kita sepanjang tahun ini harus jadi berkat. Saudara, kalau saudara berpikir, wah, kenapa kita harus jadi berkat? Sedangkan semua orang merindukan apa? Merindukan supaya kita mendapatkan berkat. Ya. Bukannya kita memberi berkat, tapi pengennya semua berkat-berkat bangsa-bangsa turun atas kita dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau dalam tahun ini, saudara dan saya harus jadi berkat seperti lembu. Saudara, sekalipun dalam keadaan saat ini kita lihat ada pandemi, ya. Kita lihat semuanya dibatasi, ya. Kita lihat keadaan yang
ekonomi juga semuanya kena dampaknya. Bagaimana kita bisa jadi berkat? Sedangkan keadaan kita ini seperti ini. Ya, apa yang harus kita lakukan? Tapi Tuhan tetap mengatakan, tahun ini saudara dan saya harus jadi berkat seperti lembu. Amin. Contohnya siapa? Yuk kita belajar bersama-sama dari apa yang dialami oleh Yusuf. Saudara, Yusuf itu dipenjara pada waktu itu. Ya. Yusuf dipenjara. Ya. Kita tahu kalau namanya penjara itu adalah di mana kita itu selalu dibatasi. Ya. Kita tidak bisa enak. Kita tidak bisa bebas. Kita dibatasi. Hanya ruangan itu saja. Bahkan dalam satu ruangan mungkin terdiri dari banyak hal yang kita bisa akhirnya satu dengan lain tersinggung. Bagaimana bisa menjadi berkat sedangkan kita dalam keadaan seperti ini? Saudara, saat ini kita tahu bahwa saat ini dengan ada PSBB lagi ini di kota Sion ya. Sion ini sekarang sangat dibatasi ya. Semua mal tutup jam 6. Semua Indomaret, Alfamart, semuanya tutup jam 6. Semua restoran tutup jam 6. Semua tutup jam 6, saudara. Ya, semuanya sepi banget saat ini. Semua orang pengusaha itu merasakan tertekan dan dia merasakan, aduh bagaimana ini keadaan ekonomi seperti ini. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan apapun yang terjadi, engkau hidup dibatasi apapun, Tuhan tetap katakan, nak tahun ini engkau harus jadi berkat. Seperti lembu. Karena tahun ini adalah tahun lembu. Nah, bagaimana caranya? Kita yuk belajar dari Yusuf. Yusuf di penjara tetap bisa menjadi berkat. Kita baca bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang 40 mulai ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan begini. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya. Pada satu malam itu juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi, perhatikan ayat yang ke-6. Ketika pada waktu pagi, Yusuf datang kepada mereka. Segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Saudara, kita perhatikan ayat yang ke-6 ini. Dikatakan berarti setiap pagi Yusuf itu keliling. Yusuf itu walaupun di penjara, walaupun dia sendiri masalahnya banyak, Yusuf itu kalau misalnya pada waktu ditanya ya, pada waktu itu, dia akan mengatakan, hidupku tuh madesu, masa depan yang sangat suram. Gak tahu tuh, dia tidak salah dimasukkan ke penjara. Yang memasukkan dia bukan orang sembarangan, tapi orang yang punya kedudukan tinggi. Sudah tidak memungkinkan dan sudah merupakan sesuatu hal yang mustahil dia bisa dikeluarkan dari penjara itu. Dia benar-benar sudah tidak punya harapan. Ya kemungkinan bisa ya sampai aku matilah kemungkinan aku di penjara. Mungkin dia akan mengatakan tidak ada satupun yang bisa menolong saya. Disebabkan karena apa? Yang memenjarakan dia adalah orang yang punya kedudukan tinggi. Saudara, sudah tidak punya harapan. Nah, biasanya orang-orang kalau sudah kayak begitu, dia terus merasakan frustrasi. Dengan frustrasi yang dia alami, ya, kalau sudah mengalami banyak masalah dalam kehidupan, terus apa? Mementingkan diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Lalu mengatakan aku sendiri seperti ini, apalagi aku bisa menjadi berkat untuk orang lain. Nah, saudara, tapi hari ini ya kita akan belajar apapun yang kita hadapi, kita belajar punya mindset yang berbeda. Kita masih bisa jadi berkat.
dimanapun juga. Masalah tinggal masalah. Tapi aku mau setiap hari menjadi berkat. Saudara, coba kita melihat akan lembu. Ya. Saya tidak pernah mendengar bahwa lembu itu mengatakan, hari ini aku tidak mau ngasih susu sama majikan saya. Pernah saudara mendengar lembu itu marah dan dia nggak mau diambil susunya? Nggak pernah. Apapun keadaannya, dia tetap menyediakan susu buat majikannya. Nah, yang menjadi pemilik daripada hidupnya. Saudara, siapa yang menjadi pemilik saudara? Yesus Tuhan kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi saat ini dalam kehidupan saudara, belajar tetap katakan, semaksimal mungkin aku setiap hari bisa menjadi berkat. Amin. Ini yang Tuhan inginkan tahun 5781. Saudara, kita melihat dikatakan setiap pagi Yusuf datang kepada mereka. Ngapain? Sekedar nyapa. Lalu dikatakan segera dilihatnya. Yusuf memang betul-betul orang yang memperhati. Begitu dia lihat kok sedih hatinya. Pasti ada masalah. Ya pasti ada masalah. Namanya orang di penjara. Gak ada orang yang bersuka cita di penjara. Tapi Yusuf bisa membedakan bahwa biasanya dua orang ini tidak seperti ini. Memang dia punya masalah dimasukkan ke penjara, tapi tidak seperti sekarang. Dia susahnya sangat berbeda dan Yusuf bisa membaca. Ini sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Dalam keadaan apapun bisa menjadi berkat. Karena apa? Tuhan pun sangat memperhatikan saudara dan saya. Dalam menghadapi apapun Tuhan selalu memperhatikan saudara. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya dalam menghadapi apapun. Ya. Ayat yang ke-7. Lalu Yusuf bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia di dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Saudara, masih nanya, kamu kenapa? Luar biasa banget. Ya. Harus tetap bisa menjadi contoh dan teladan. Sampai kita bisa membaca, saudara. Seringkali saya juga merasakan dalam kehidupan saya itu kalau walaupun sekarang ini sudah pensiun, ternyata saya itu sudah ada 9-10 tahunnya saya pensiun, saudara. Ya. Secara manusia, saya itu bisa mengelak kalau ada orang nanya sama saya. Misalnya tanya gini, Bu, saya itu mengalami masalah begini. Saya bisa mengelak, saya sudah pensiun, kamu tanya ke notaris yang lain, dan sebagainya bisa. Tapi saya belajar untuk tetap sebisa mungkin saya mau jadi berkat. Nah, kayak kemarin ya, kemarin ada masalah, mereka telepon. Biasanya saya tuh kalau telepon ya, kalau nomornya saya nggak kenal, itu saya suka nggak tak anggap gitu ya. Tetapi kemarin Tuhan ngomong diterima nak, oh pasti ini ada sesuatu. Jadi saya teleponnya saya angkat, saya bilang halo, ini Bu Nani ya, iya saya bilang. Bu, saya tuh mau nanya mengenai masalah persoalan warisan. Pikir saya ini, tapi saya teringat akan Tuhan ngomong terima nak, berarti saya harus jadi berkat. Nah, saya bilang warisan gimana? Lalu dia cerita macam-macam. Saya katakan, oh ini solusinya begini, ini solusinya begini, ini solusinya begini. Saya berikan mereka solusi. Lalu dia katakan, Bu bisa nggak Ibu membuatkan surat? Saya bilang nggak bisa, kalau saya bikin surat nggak bisa. Sebab sayanya itu tanda tangannya saya sudah nggak laku. Saya bilang begitu ya. Tapi saya bisa memberikan satu saran untuk kamunya bisa menghubungi notaris yang lain. Tapi saya sudah berikan suatu solusi apa yang harus kamu lakukan. Saudara, dia bilang benar-benar dia merasakan diberkati sekali. Dan dia katakan terima kasih walaupun Ibu itu sudah
pensiun tapi masih mau menolong saya. Saudara, ada sesuatu sukacita tersendiri dalam hidup saya. Saudara kalau bisa nolong orang, itu ada sukacita tersendiri. Jadi belajar. Kenapa Yusuf itu tidak mau memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan orang lain. Karena dengan dia memikirkan orang lain, dia itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu ada sukacita tersendiri dalam hidupnya. Jadi belajar saudara. Saya kemarin baru-baru ini ketemu dengan seorang ibu yang dia setiap malam itu dia lakukan sesuatu. Ya. Setiap malam dia lihat di meja makan selalu ada lauk yang lebih. Lalu dia mengatakan daripada dibuang, kalau saya makan akan membuat saya tambah gemuk, saya mau bagikan. Kalau dibagikan dia merasakan kalau saya bagikan ini cuma lauk saja kurang. Apa yang dia lakukan? Dia masak nasi lagi, saudara. Nah, lalu dia dibungkusin nasi plus lauknya, bungkusin nasi plus lauknya sampai jadi 5 bungkus nasi. Ya. Apa yang dia lakukan? Itu malam loh, saudara. Dia keluar, dia bagikan kepada orang yang miskin, yang tidur di emperan. Kadang-kadang dia lihat pemulung. Kadang-kadang dia memberikan kepada tukang becak yang sudah kecapean, ya, sudah ada dalam becaknya, kelihatannya mau tidur, dibangunkan, Pak, makan dulu. Nah, sampai kaget. Loh, kok begini? Oh, ada orang kayak malaikat. Dan itu merupakan suatu kesukaan tersendiri, saudara. Jadi kalau saudara mengatakan, aku nggak bisa, enggak mungkin. Kita akan bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Ada seorang ibu yang dia pintar ngejahit. Dia pun sama. Dia kalau terima jahitan pasti otomatis ada sisa-sisa daripada kain-kain yang dibuat. Dia potongin kain-kain itu kecil-kecil, ya, potongin, lalu disambung, lalu dibuatlah daster kecil-kecil. Lalu apa? Dia mulai mengatakan, Tuhan, aku enggak punya cucu, aku enggak punya anak, tapi aku mau jadi berkat buat cucu-cucunya orang lain. Dia bisa memberikan kepada cucu-cucunya orang lain, sekalipun itu bukan cucunya dia. Tapi dia merasakan itu yang membuat aku sukacita, karena aku bisa jadi berkat. Saudara, orang lembu saja bisa menjadi berkat, masakan saudara dan saya tidak bisa menjadi berkat. Amin. Kita lihat dalam ayat yang ke-8 selanjutnya dikatakan begini. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada seorang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Saudara, dia tidak mengatakan begini. Lalu kata Yusuf kepada mereka, ceritakan mimpimu nanti tak tafsirkan. Itu dia mementingkan diri sendiri dan dia merasa dirinya mampu. Dia katakan, bukankah Allah yang Maha Kuasa sanggup memberitahukan kepadamu apa yang kau mimpikan itu. Jadi selalu dia berikan, dalam keadaan apapun kamu harus tahu, Tuhan, 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 number one. Saudara, suatu saat saya tadi pergi dengan seseorang dan dia bersaksi begini. Di taman di Sion itu kan selalu keluar minyak yang ajaib. Nah, dia selalu mengatakan ini minyak ajaib, minyak kesembuhan yang ajaib. Nah, dia selalu membawa minyak itu untuk mendatangi orang-orang yang sakit. Nah, kemarin dia katakan saya mendatangi seorang ibu yang ginjalnya sakit atau sudah parah gitu. Terus dia datang gini. Bu, mau tak doakan sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu ngasih minyak ajaib, Bu. Ini minyaknya. Tuhan Yesus itu memberikan kesembuhan. Kalau ibu mau didoakan,
akan saya doakan. Bukan saya, tapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Didoakan saudara, besoknya sembuh. Lalu saya katakan, kamu kalau begini nih teruskan, jangan cuma sekali, 2 kali. Terus kamu datangi, digerakkan hati oleh Tuhan, kamu kemana, terus datangi orang-orang yang sakit. Ini waktunya untuk kita menjadi berkat. Saudara, kita lihat, kalau mendoakan harus katakan Tuhan yang menyembuhkan. Seperti dikatakan begini. Ayat 8, jawab mereka kepadanya, kami bermimpi. Ya. Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Ayat 9, kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh dengan buah anggur yang ramun. Saudara, setiap mimpi itu ada artinya. Kalau dilihat dari ayat 10 itu dikatakan terjadi percepatan. Seharusnya dia akan di penjara berbulan-bulan, tapi ternyata terjadi percepatan. Dilihat di sini. Bunganya baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ramu. Jadi terjadi percepatan, baru bertunas sudah ada bunga. Baru berbunga sudah ada buahnya. Nah, berarti ada percepatan. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Setelah dilihat oleh kepala juru roti, betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga, tampak aku menjunjung 3 bakul berisi panganan. Dalam bakul itu atasnya berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya. Tapi itu ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Saudara, belajar gini, seorang yang dekat dengan Tuhan, kalau mendapatkan sesuatu dari Tuhan, belajar terus terang. Nah, saya yakin Yusuf ini udah ngerti bahwa yang ini jelek artinya. Tapi dia nggak nutup-nutupin. Dia terus terang. Seorang hamba Tuhan harus belajar terbuka dalam segala sesuatu. Belajar seperti Yusuf. Hal yang kedua kita belajar dari lembu. Apa lembu itu? Rela berkorban. Apa sih yang dimaksudkan rela berkorban itu? Saudara tahu nggak sih bahwa lembu itu hidupnya apa? Harus melakukan pekerjaan yang berat, ya. Dan dia tidak pernah mengeluh. Dia harus melakukan bersama-sama dengan lembu yang lain, lalu menggeburkan tanah, dia tidak pernah mengeluh. Lalu apa yang terjadi? Saat terjadi hari raya korban, dia tidak pernah ngomong, aku tidak mau korbankan. Dia tetap menyerahkan dirinya untuk berkorban. Saudara, saya berdoa inilah tahun yang dikatakan supaya saudara dan saya mempunyai kerelaan untuk berkorban.
Dalam Kejadian 45 ayat 5, Yusuf mengatakan begini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang akan menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan bagi seluruh istananya sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, ini pengorbanan Yusuf. Saya kemarin ini membaca buku Orang Jujur, saudara ya. Nah, itu buku itu sebagai referensi aja. Nah, di situ diterangkan tentang Yusuf. Bahwa pada waktu Yusuf itu di dalam sumur, itu dia berteriak-teriak dan ketakutannya luar biasa. Tapi tidak ada satupun yang nolong. Kakaknya semuanya tidak mau menolong. Dan pada waktu dia diangkat keluar dan mau dia itu dijual. Ya. Dia sampai tolonglah saya, tolonglah saya, tolonglah saya. Kalau aku ini memang salah, ampuni saya, ampuni saya. Jangan aku dijual, jangan aku dijual. Dia teriak-teriak tapi enggak diperdulikan. Saudara, itu secara jiwa rusak loh jiwanya si Yusuf itu. Dan pada saat dia itu dibawa ke Mesir, itu dia dipukulin setiap kali oleh orang Ismail. Jadi kita melihat penderitaan Yusuf itu bukan penderitaan yang sembarangan. Tidak mudah untuk menghilangkan trauma itu, saudara. Trauma itu susah sekali hilangnya. Sangat susah. Begitu lihat, dia akan ketakutan lagi. Saudara, saya itu pernah mengalami trauma pada waktu tahun 2005, di mana di Sion ini sedang dilakukan acara, begitu orangnya luar biasa banyaknya, terus kaca pecah, saudara. Dan pada saat kaca pecah, kacanya kena kaki saya. Nah, saya lihat sendiri bagaimana kaca itu didorong, bagaimana kaca itu akhirnya pecah dan kena kaki saya sampai putus. Nah, itu buat saya trauma banget. Setiap kali saya itu mau masuk gedung Gracia, saya pengennya jalannya ke pinggir. Lewat pintu pinggir. Lewat pintu samping. Saya gak berani untuk lewat jalan yang di depan, apalagi ada pintu kaca itu. Begitu saya lihat pintu kaca itu, ada sesuatu rasa ketakutan yang luar biasa. Ada keringat dingin keluar. Dan itu semua kebayang dalam hidup saya, apa yang pernah terjadi dalam hidup saya. Itu sampai kira-kira ada 2-3 tahunnya. Saya baru sembuh. Dengan cara saya bilang gini, Tuhan, itu dulu. Saya ngomongin diri saya sendiri. Itu dulu, ya Nani, itu dulu. Sekarang kacanya sudah diganti, itu dulu. Sekarang kamu harus berani buka. Saya sampai gak berani buka. Bukan sekedar kaca di Gracia, saudara. Kalau saya pergi ke hotel, ya, di hotel itu kan kadang-kadang kamar mandinya itu dari pintunya kaca. Itu saya tidak berani buka pintu kacanya. Takut dengan kaca. Ya. Itu trauma. Nah, lama sekali itu tidak sembuh-sembuh. Saya bisa merasakan bagaimana perasaan Yusuf saat ketemu saudara-saudaranya. Saya yakin itu seperti film yang terulang kembali. Dan dia akan mengatakan, naiki waktu neta, bales kamunya. Bisa. Tapi dia mengorbankan akan dirinya, perasaannya. Dan dia mengatakan seperti itu. Itu tidak semudah kata-kata. Tetapi dia bisa.
Karena apa? Rela berkorban. Saudara, tahun lembu, tahun di mana saudara dan saya harus mempunyai hati rela berkorban. Amin. Ya. Yang ketiga kita katakan tahun ini dikatakan dalam tahun putaran terakhir Tuhan merindukan saudara dan saya kerja keras. Tidak ada santai-santai. Waktunya sudah amat sangat singkat. Harus bekerja keras. Seperti lembu. Lembu bekerja keras, ya. Tidak tahu rasa capek. Saudara dan saya, Tuhan menginginkan harus kerja keras. Seperti yang dialami oleh Yakub. Yakub untuk mencapai destininya, ya, dikatakan Yakub itu kerja keras. Untuk 7 tahun dapat Lea, 7 tahun lagi dapat Rachel, 6 tahun lagi dapat domba. Kerja keras, saudara. Kerja keras. Untuk apa? Mencapai destininya. Saudara dan saya, Tuhan sangat merindukan saat-saat ini. Ayo kerja keras. Caranya bagaimana, Bu, kerja keras? Dalam pelayanan, ayo cari orang-orang yang bisa kita tolong dan kita bantu. Saat ini saya bersyukur kepada Tuhan karena kami ini mendaftar hamba-hamba Tuhan dari desa-desa dan pelosok-pelosok lereng-lereng gunung, tapi yang benar-benar di pelosok mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Banyak sekali. Nah, dari situ kita jangkau. Karena saat-saat ini hamba-hamba Tuhan ini sangat menderita sekali. Nah, bagaimana caranya? Kita kirimin uang. Kita support dia. Dia butuh apa saat ini? Saudara, yang seperti ini namanya kerja keras. Kami anak-anak muda, saya bilang ayo ke gereja-gereja yang miskin, gereja-gereja yang kecil. Berkati mereka, berkati mereka. Ini kerja keras yang belum pernah dulu kita lakukan. Ini waktunya kita bekerja keras ke lereng-lereng gunung dan ke tempat desa-desa. Nah, Yakub kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Saudara dan saya untuk mencapai destinimu. Tuhan katakan tahun ini 5781. Ayo kerja keras. Lalu dikatakan bahwa lembu itu siap menjadi korban bakaran. Nah, kita belajar dari Roma 12 ayat 1 dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa yang harus dikorbankan? Tubuh, jiwa, dan roh. Caranya bagaimana mengorbankan tubuh, jiwa, dan roh? Itu hidup dalam penyembahan. Isi hidupmu di dalam penyembahan. Isi waktumu untuk waktumu itu jangan sampai kamu menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Lalu apa yang dilakukan lagi? Kenapa? Mati kah? Hah? Apa yang harus dilakukan? Isi hidupmu dengan banyak membaca firman. Mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Untuk mencapai dalam tahun 5781. Mencapai rencana Tuhan yang mulia. Amin. Nah. Saudara, kita belajar tetap tentang lembu. Susunya dipakai untuk pertumbuhan. Nah, artinya apa? Susu itu adalah lambang dari pertumbuhan. Kita bisa menjadi berkat supaya saudara-saudara kita mengalami pertumbuhan imannya. Caranya macam-macam, saudara.
Saudara bisa ngumpulkan beberapa orang, bisa Zoom, bisa telepon, halo apa kabar, bagaimana hari ini. Itu sudah merupakan sesuatu pembinaan. Banyak hal kita bisa beri. Dagingnya saudara tahu semuanya orang suka dengan daging sapi. Ya. Artinya kita bisa menyerahkan kedagingan kita untuk bisa dinikmati oleh orang lain. Artinya kita mematikan kehendak tubuh kita supaya kita jadi berkat untuk orang lain. Ya. Apalagi kita lihat hatinya, jeroannya, kulitnya bisa dipakai buat tas dan kerupuk dan sebagainya, saudara. Ya. Nah, dikatakan ususnya itu berbicara tentang kesabaran. Ya. Jadi saudara dan saya harus belajar tahun ini sabar dan double sabar, saudara. Ini adalah musuh saya dari dulu sampai sekarang. Saya juga merasakan saya belum lulus di dalam hal kesabaran. Seringkali saya masih tidak sabar. Tapi seringkali saya katakan, Tuhan tolong sih buat aku sabar. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Dan saya percaya waktunya tiba semua akan bisa. Amin. Dikatakan ekornya bisa jadi sop buntut ya. Tulangnya, tulang iga bisa jadi stik panggang. Ya. Kakinya buat sop. Sampai kotorannya itu bisa dipakai pupuk kandang. Kita melihat dari sini saudara. Dari awal pertama kali, dari lidahnya dia bisa dimakan ya. Cungurnya, jadi di Surabaya suka ada yang namanya rujak cingur ya. Semua bisa dinikmati oleh orang. Dan lembu ini bisa mengorbankan segala sesuatunya. Sampai kulitnya, sampai kakinya. Kenapa tahun ini dinamakan tahun lembu? Supaya saudara dan saya bisa menjadi berkat. Hari ini saya berdoa. Biarlah firman Tuhan hari ini berbicara dalam hidup saudara. Ayo jadi berkat. Ayo jadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini ya Tuhan. Kalau kau tegur kami kurang menjadi berkat. Saat ini buat kami mengerti apapun Tuhan, kami bisa menjadi berkat. Baik kecil maupun besar, baik muda maupun tua. Kami percaya Engkau dengar doa kami. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu tertanam dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Nani. Nah, Tuhan memberkati saudara. Lembu ini salah satu wajah, gambaran wajah Tuhan ya Bu ya. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya, ada pertanyaan yang kurang jelas dari apa yang disampaikan Ibu Nani. Saya persilakan, ada waktu sedikit. Silakan bisa buka speaker, langsung menyapa Bu Nani, langsung tanya boleh, lewat chat juga boleh. Mari ya cepatan kalau memang ada ya. Ada yang mau tanya kurang jelas, silakan. Malu ini Bu Nani, mereka mau nanya ini Bu. Berarti sudah jelas semua. Ayo silakan saudara, ada apa? Siapa yang mau nanya? Nah, kalau tidak ada ya sudah. Oh, Ibu Elizabeth. Semua mau jadi lembu, harus jadi lembu. Oke, ini ada pertanyaan Bu Nani. Apakah hidup kita seperti lembu menderita terus ya Bu? Apakah kita jadi lembu terus jadi menderita semua? Saya kira lembu tuh nggak menderita loh. Oh, dikasih makan kok, dipeliharakan sama Tuhan yang punya.
imajinasinya menderita, kerja keras, Bu. Ini putaran terakhir loh. Nggak bisa kita mau santai-santai. Harus kerja keras. Nggak ada cara lain. Kalau Ibu katakan lembu itu tidak menderita, saya ingat satu pepatah dari almarhum Pak Yusak, Gelinding Wae. Jadi ya ikut aja flow ya, apa itu Tuhan mau ya kita ikutin ya, tidak akan merasakan menderita. Gitu ya Bu ya. Walaupun menderita dia jadi berkat untuk orang lain kok. Waktunya tiba, Tuhan akan angkat dia. Kita nggak bakal untuk menderita terus gitu. Oke, Ada waktunya Tuhan akan seperti Yusuf. ya, Shalom Bu, boleh ulang poinnya yang apa yang Ibu sampaikan tadi? Karena ada yang masuk telat gitu. Poinnya aja, poinnya nomor 1 apa, 2, 3 itu lembu itu gimana Bu? Ibu buka catatan lagi. Iya. Nah iyalah. Ya habis masuknya telat sih ini. Jadi itu benar menjadi berkat ya dan menjadi pemerhati pertama kali ya. Memperhatikan orang lain. Lalu yang kedua kita harus belajar untuk rela berkorban. Yang ketiga bekerja keras. Ya. Rela menjadi korban bakaran. Lalu dikatakan semua yang jadi miliknya bisa menjadi berkat untuk orang lain. Oke, Ibu ini ada Shalom Bu Nani tadi tentang poin korban bakaran. Suara Bu Nani hilang. Bisa diulang Bu tentang korban bakaran. Korban bakaran dari Roma 12 ayat 1 maksudnya. Ya, saya belum paham. Dia tanya aja, Bu Nani tadi tentang korban bakaran, suara Ibu Nani sempat hilang gitu. Ya, saya kira gini, teman-teman yang nggak jelas dari korbannya nanti Ya. kembali. Saya lanjutkan lagi pertanyaan yang berikutnya, Bu. Ada yang bilang jangan sampai kita mengganti posisi Tuhan dalam hidup orang tersebut. Sehingga orang bergantung sama kita. Menurut Ibu Nani, gimana cara mendeteksinya ya, Bu? Dia gimana? Apa dia selalu bantu mama kita, minta apa-apa, minta diperhatiin gitu maksudnya atau gimana? Saya kira begitu. Jadi orang itu bergantung terus kepada seseorang gitu. Bagaimana bahwa orang itu bergantung kepada kita? Caranya kita harus pakai hikmat. Caranya kita harus punya hikmat. Ada waktunya kita tolong, ada waktunya kita ajarin dia. Bukan ditinggal, tapi diajar. Oke. Harus perlu yang namanya hikmat dan marifat. Oke, Bu. Contoh rela berkorban gimana ya, Bu? Saya belum terbayang aplikasinya. Terima kasih, Bu Nani. Rela berkorban adalah jikalau apa yang sebenarnya menjadi milik kita, kita serahkan kepada orang lain. Apa yang menjadi kesukaan kita, kita berikan kepada orang lain. Itulah namanya pengorbanan. Iya. Oke, ada yang bertanya, seandainya saya tidak bisa kerja keras ke lereng-lereng gunung, ke desa-desa, apa boleh saya menggantikan dengan memberikan uang untuk lawatan tersebut? Sangat boleh, karena itulah namanya kerjasama. Ya.
Mohon tanya Bu, saya kerja di swasta. Saya 2 tahun lagi pensiun. Apakah saya sebaiknya mengundurkan diri dari kerja dan ambil fokus pelayanan? Ya, ini Oh, mau sebentar lagi. 2 tahun lagi pensiun, baru pensiun, 2 tahun lagi. Apakah boleh dia pensiun dini gitu, untuk memfokus pelayanan gitu? Mm-mm. Jadi mau pensiun dini Bu, mau terjun ke pelayanan gitu, fokus. Oh, kalau pensiun itu diteruskan aja sampai pensiunnya. Ya. Dan sesudah itu coba banyak berdoa, minta petunjuk Tuhan, bergumul dalam doa, Tuhan, saya mau apa? Kalau Tuhan ngomong kitanya suruh kerja lagi, ya kerja lagi aja. Ya, Jangan sampai sudah pensiun saya mau kerja buat Tuhan. Jangan. Kalau Tuhan suruh kerja lagi. Masih kuat ya kerja lagi aja nggak apa-apa. Apa saja yang kita bisa bantu. Kalau memang sudah tidak bisa, ya apa yang kita bisa lakukan untuk pelayanan? betul Bu, sepakat Bu. Kuncinya adalah tanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu gembala kita, Dia yang memimpin kita. Iya, Jangan kita mendahului Tuhan, pensiun dini, masuk ke ladang Tuhan, belum tentu itu kehendak Tuhan ya Bu ya. Oke Bu, saya lanjutkan. Lembu 1 harus benar, jadi berkat, pemerhati. 2 rela berkorban, rela jadi korban bakaran. Kalau orang bergantung pada kita karena dia Oke, saya tadi mute soalnya ya. Bu Nani, saya minta dukungan doa untuk saya bisa memulai usaha agar bisa membiayai kehidupan sehari-hari. Dan saya juga rindu agar bisa jadi berkat buat lawatan di Indonesia. Terima kasih Bu Nani. amin. Yuk kita berdoa. Bapak, kami mau berdoa buat Pak Wesley Tuhan. Bukan, Engkau tahu kerinduannya untuk menjadi berkat. Kerinduannya Tuhan. Bahwa apa yang bakal dilakukan bukan untuk keuntungan pribadi, tapi untuk kemuliaan bagi namamu. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang bisa memberikan hikmat. Amin. Engkau yang bisa memberikan pewahyuan. Sehingga apa yang dilakukan di dalam ketepatan Tuhan. Engkau tahu saat-saat ini kami harus dapat merespon dengan cepat dan juga harus melakukan di dalam ketepatan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, biarlah ketepatan yang daripada-Mu Engkau turunkan atas Pak Wesley, Engkau berikan kepadanya kecepatan Tuhan untuk dapat melakukan dengan full of wisdom turun atas hamba-Mu ini. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mohon maaf Bu Nani, sebenarnya tadi itu permintaan doa dari namanya Amadea Steffi. Tapi ya udah sama aja Bu, Ibu udah doain ya. Dari Amedia Steffi. Oke Bu, saya lanjutkan pertanyaan dari tim Quick. Ini namanya nggak jelas. Shalom Bu Nani. Bagaimana cara punya respon hati yang benar, bisa membedakan kapan harus rela berkorban atau mengangkat senjata untuk menghadapi serangan si jahat. Terima kasih Bu. Itu dibutuhkan kepekaan, nggak ada teorinya. Betul Bu, sepakat. Dan ketepatan ya Bu ya. Iya. Oke.
Saya kira udah terjawab ya. Bu Nani, berarti upah orang yang menyumbang dana untuk pelayanan dengan orang yang langsung terjun pelayanan sama ya, Bu? Sama 1 dinar. Ya. Ayo saudara-saudara, nabur ke Sion, dukung pelayanan ke lereng gunung. Kita gak bisa pergi, anak-anak muda di sana banyak itu ya Bu ya, bisa pergi. Oke, dari Go Xianling, Shalom Bu Nani. Ibu bagaimana bisa mendengar suara Tuhan terhadap apa yang bisa kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena saat ini saya menjadi korban PHK. Terima kasih Ibu, God bless you. Ya. Selama menjadi korban PHK, Tuhan pasti punya rencana. Biasanya kita sibuk terus, sekarang lagi di PHK. Nah, ini waktunya kita mendekatkan diri sama Tuhan. Nah, begitu Ibu ini mau mendekatkan diri sama Tuhan, banyak nyembah, banyak baca firman, nanti Tuhan akan berbicara apa yang harus dilakukan. Oke, harus lebih dekat sama Tuhan lah, cari waktu lebih. Ya. Karena PHK banyak waktu senggang ya, banyak baca firman, nyembah, cari hadirat Tuhan, banyak dengar firman Tuhan ya Bu ya. Oke, Iya. Pel dari Belanda Bu. Shalom Bu Nani. Terima kasih untuk minyak urapannya sudah sampai Belanda via Kojimi Bu Nani. Iya. Pertanyaan saya Bu, ini dari Bu Fel ya. Bagaimana mengumpulkan kekuatan untuk jadi sekuat lembu? Ini tanda tanya. Sejauh ini saya lakukan yang saya bisa, tapi saya rasa belum maksimal. Terima kasih Ibu. Setiap anak Tuhan itu punya talenta. Ya. 1, 3, dan 5. Jadi kalau misalnya kau merasakan aku talentaku cuma 1, nggak apa-apa. Yang penting 1 bisa jadi 2. Kalau kau merasakan talentamu 3, engkau harus jadi 6. Kalau engkau merasakan talentamu 5, jadilah 10. Jangan dipaksain. Ya. Ya, nanti Tuhan akan tambah-tambahkan ya. Iya. Kasih karunia akan ditambahkan buat kita. Oke. Anastasia. Shalom Bu Nani. Sorry agak menyimpang dari temanya. Seringkali dan banyak kali saya sering susah mengambil keputusan dalam menghadapi berbagai masalah. Bagaimana kita tahu dengan tepat kehendak Tuhan supaya tidak salah. Thank you Bu. Susah jawab ya. Jadi sebab begini saja. Kalau engkau sedang menghadapi masalah, masalah itu sudah ada di depan mata, ya kamu gini aja. Tuhan, aku berikan aku hikmat apa yang aku harus lakukan. Ya. Kalau salah kamu minta ampun Tuhan, sudah kamu jalanin aja apa yang kamu mau lakukan. Ya. Nanti kalau salah kan Tuhan membenarkan. Betul. Merasakan damai atau tidak ya. Kalau tidak damai, ya. Ya saya kira itu belajar kepekaan lah, kembali lagi Bu Nani, pesan kepekaan, karena kepekaan Tuhan itu Tuhan berbicara sendiri kepada kita. Menyimpang dari topik Bu Nani. Shalom Bu Nani dari Lani Gablir. Bagaimana pengarahan Ibu atas nubuatan yang begitu banyak tentang akhir zaman ini untuk menyikapinya? Terima kasih Bu. Kalau mengenai nubuatan tentang akhir zaman, yang penting begini, kita ambil sesuai dengan kemampuan kita saja. Tapi satu hal yang saya bisa sarankan, percayalah bahwa Tuhan itu akan datang. Dan tidak lama lagi. Wis itu aja. Dan persiapkan diri pada saat Tuhan datang, Tuhan mengatakan, oh engkau tak angkat karena ada iman dalam dirimu. Pelihara iman. Nah, intinya dia tanya sih, banyak hamba-hamba Tuhan dengan nubuatan ABCD gitu kan tentang akhir zaman. Memang berbeda-beda, tapi menurut Bu Nani lebih baik mempersiapkan diri kita ya Bu ya, bekerja keras, berkorban lebih, mengumpulkan harta di surga. Jadilah lembu yang baik di hadapan Tuhan. Itu merupakan salah satu gambaran Tuhan atas hidup kita. Oke Bu, saya lanjutkan lagi.
mengenai yang lain cuma hanya pernyataan aja. Nanti Bu Nani doakan kami ya Bu yang ada di Zoom ini supaya bisa jadi lembu yang Tuhan inginkan. Nanti terakhir Ibu lepaskan blessing buat kita Bu. Semua Ya. lembunya Tuhan. Semua berguna. Semua aspek kehidupan kita bisa menjadi berkat. Saya Lili juga mau jadi lembu Bu yang Tuhan inginkan. Bantu doa ya Bu. Ya sama juga. Shalom Bu Nani, saya juga sudah terima minyak urapan via AI Abigail. Minyaknya hanya digunakan untuk emergency saja ya Bu ya. Ya betul lah. Ya Bu ya. Untuk emergency. Oke. Ada lagi dari Bu Ruth. Bu Nani minta tolong doakan anak saya yang kuliah di Amerika dan belum mendapatkan jurusan. Dia ingin masuk jurusan bisnis. Mohon doakan diterima bulan depan. Kemarin sudah tes dan lagi menunggu pengumuman. Makasih dari Bu Ruth itu. Oke, nanti kita doakan sama-sama. Ada lagi pertanyaan yang belum atau saya kelewatan. Oke, saya lanjutkan lagi Bu. Shalom Bu Nani, saya jelas dari Makassar. Oh, saya Jais ya, Jais dari Makassar. Juga sudah terima minyak urapan, makasih Bu. Wah ini minyak urapan Ibu udah kemana-mana ya Bu ya? Oh, udah sampai luar negeri, sampai ke ujung bumi, sampai ke Irian. Amerika lagi ya. Ya. Saya Agus. Tiap minggu membagikan makanan kepada orang pengemis dan pemulung di sekitar rumah saya di Jakarta Utara. Apakah ini sudah termasuk pekerjaan lembu? Betul. Ya sudahlah ya, lembu yang berkorban namanya. Ini ya, itu contohnya rela berkorban ya Bu ya tadi ya kan minta contoh apa itu rela berkorban. Ada yang nanya tapi namanya nggak jelas, namanya Samsung Bu. Shalom Bu, saya mau dong minyak urapannya. Saya ada yang japri-japri mereka kalau mau ya datang ke tamannya Tuhan lah ya. Nanti pulang bawa minyak urapan dan bawa hadirat Tuhan. Oke, Amin. di putaran terakhir ini mengetahui visi Tuhan Bu atas hidup kita. Di putaran akhir ini bagaimana kita bisa tahu visinya Tuhan atau panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya itu kerja keras. Gak boleh santai-santai. Pelihara iman. Kejar akan destiny. Oke. Ada lagi dari Bu Jenny. Saya juga berterima kasih untuk minyaknya Bu Nani. Kami pasukan di Belanda via Pak Jimmy Suhendra. Makasih ya banyak Bu. Ya seperti tadi Bu, Ibu yang Bu Feleng di atas juga sama. Shalom Bu Nani, saya Sarah dari Jawa Tengah. Apakah ketika panggilan mempelai sudah dibawa ke level malikai sebagai mempelai pribadi Tuhan lalu melakukan kesalahan yang sebenarnya tidak terlalu besar secara manusia? Apakah masih bisa ada kesempatan lagi untuk ada di level sebelumnya? Terima kasih Bu, maaf sedikit beda dengan tema. Masih bisa asalkan sebelum mati. Kalau udah mati nggak bisa. Kalau sebelum mati masih ada kesempatan buat bertobat. Masih ada second chance ya Bu ya, ada kasih anugerah. Cuma kembali ke level itu adalah otoritasnya Tuhan ya. Jadi itu tingkatan ini mulai ada yang dari bawah, ada yang Tuhan ampuni langsung kembali ke posisinya, itu otoritasnya Tuhan. Oke, dari Ibu Ana Ong. Terima kasih untuk firman-Nya Bu. Saya baru pertama kali bergabung. Boleh minta nomor rekening account-nya untuk menabur, bantu hamba-hamba Tuhan. Bantu doa saya untuk pekerjaan yang baru, kesehatan, dan terima kasih. Mungkin teman-teman yang di Sion bisa juga tampilkan rekening account-nya Sion ya. Jadi teman-teman bisa ikut ambil bagian untuk menabur, untuk lereng-lereng gunung, untuk beri makan mereka yang ini. Oke, teman-teman Sion bisa tampilkan di chat ya. Shalom Bu Nani, saya
dari Jakarta Utara. Ini dari Audrey Grace. Saya juga sudah terima minyak urapan. Terima kasih banyak Bu Nani. Tuhan Yesus pakai terus Ibu Nani dan anak mantu dan cucu. Wah, cucu sudah dipakai, Bu. Buat semua pasukan Tuhan, semua jiwa-jiwa di Indonesia dan bangsa-bangsa. Oke, saudara di bawah itu ada rekeningnya. Silakan saudara yang masih ada yang mau tanya lagi. Kalau tidak kita mau akhiri nih. Biar Bu Nani lebih cepat istirahat ini ya Bu ya. Udah makan malam Bu? Gimana Pak? Udah makan malam Bu? Oh belum. Makanya ini waktunya ini. Oke, masih ada ini mau bertanya? Kalau tidak kita akan akhiri ini. Masih ada yang tanya, saya berikan 1 menit. Silakan Ibu Nani begitu siap nih untuk menutup ini. Terima kasih Bu. Mari saudara, dimanapun saudara berada, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, kami tahu bahwa banyak masalah yang kami hadapi, baik masalah anak, masalah mantu, masalah pekerjaan. Tuhan, kami percaya Engkau Bapa yang tidak pernah tertidur, Engkau tahu akan apa yang menjadi masalah dan apa yang menjadi kebutuhan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu, Engkau yang akan terus berjalan di hadapan kami. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami menggantungkan diri kami kepadamu, maka Engkau akan memberkati kami. Kalau kami menggantungkan hidup kami kepadamu, maka Engkaulah yang akan berjalan di hadapan kami. Amin. Terima kasih ya Bapak, kami sangat percaya akan hal ini. Di Yes. dalam nama Yesus, biarlah berkat yang terbaik yang dari surga kami persembahkan kepadamu. Dan berkat ini kami terima dari Allah Bapa, Putra Tuhan Yesus, dan juga Tuhan Roh Kudus. Kami terima dengan penuh berkat yang terbaik yang Kau sediakan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima dengan utuh. Amin.